sih, Pak? Ya pokoknya harus bayar Mbaknya. Ya. Pak, tapi aku nggak punya uang cash. Ya terus gimana? Kalau bayar pakai kris gitu nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Pak, masa nggak bisa? Saya transfer gitu nggak bisa, Pak? Saya cuma bawa HP kok, ya, Pak. Nggak bisa. Saya gimana dong, Pak? Dulu, Pak. Dulu saya minta. Nah, Pak D. Pak D sini. Untung ada Pak D. Iki ngopo tekan iki? Aku tuh jalan-jalan ke Malioboro sendirian. Terus ternyata aku tuh nggak bawa uang cash sama sekali. Aku cuma bawa HP sama jungkat. Terus nggak bisa bapaknya bayar pakai kris, Pak D aja yang bayarin aku. Terus bapaknya mau bayar jungkat ngono Mas. Pak, ini minta uang ke Pak D saya aja. Pak D yang bayarin. Nggak mahal, Pak. Pinten, Pak? 25 aja. 25 aja. Loh, Pak D-nya aja bilang nggak mahal 25. Ora larang. Ning aku ki yo mek nggo 20.000 masalah iki. Nggak apa-apa, buat bapaknya aja. Nah, aku iki konten harus aku ora tuku es badak. Lah, bapaknya mah tadi itu udah gue situ loh Pak D buat aku. Kowe kok ya ora berubah to. Dolan ya ora nggawa duit. Minta, Oh, Pak. bayar aku. Kris. Nggak bisa. Orang aku tadi udah coba tapi nggak bisa bapaknya. Pak D aja yang bayar. Nggak. Nanti kita ngamen aja Pak D. Kan bisa jadi manusia silver juga. Ya, Pak. Kowe Pak, wis. Makasih ya Pak ya. Maaf banget ya. Maaf banget. Gitu. Ponaan nyusahke ngene iki lho. Tapi kan untungnya ada Pak D. Pokoknya setiap ada kesulitan tuh selalu ada Pak D. Mesti aku sing beresi gang duit. Nggak apa-apa, tenang aja. Kan ini tadi uangnya Pak D udah habis. Nah, terus piye? Pak D lagi ngonten. Oh. Iya kan? Masih pasti bingung mau ngonten kemana. Ah iya. Aku bantuin. Saya ora ndedit ini tambah bingung aku. Tenang aja, kita kemana ya? Enaknya kita ke... Nah! Frederick. Larang ngono kuwi. Aku punya Gone koyo ngono temen. kuwi. Gone apik ngono mesti larang. Itu tuh 6.000 doang tiketnya. Masa? Tapi kan kita nggak punya duit. Ah kuwi. Tapi aku punya temen di situ. Ono. Nanti aku teleponin. Iso? Bisa. Tenanan? Bisa. Nah ngono cocok sebabnya adekku entek tenan lho iki. Aman, ayo. Kancamu kono kok es belum. Kalau itu aku Ayo, saya ngelak terus piye? ditempeleng kok. Pun Pak. Pun, Pak. Matur nuwun ya Pak nggih. Asih ya, Pak. Nuwun, Pak. Wah, jangan Maaf ya, rusak Pak, ya. Matur nuwun Pak. Ayo. Ke Frederick Fair. Nah, iki lur. Iki mau ketemu Deno iki mau kurang ajar iki mau bayari becak. Tapi untuk opah iki. Opah Iya. apa? Duwe kanca ning museum apa itu? Frederick Ah, Fair. benteng. Benteng Frederick. Ini loh ada Oh, iya, tulisannya. Benteng Frederick. Museum Benteng Yogyakarta. Jadi Biasanya iki namanya. kok iki jalan bareng Pak Dejo jalan-jalan yang museum Benteng Frederick. Nah, ayo ikuti keseruannya di jalan-jalan. Let's go. Let's go. Ya Pak D. Endi kancamu endi? Mana ya Mas Andi ya? Endi? Nah itu Mas Andi. Wah. Aku hampir nggak kelihatan Mas Andi. Mas Andi. Halo. Oh, ini ya Kita Mas kan- Andi. Mas Ujo. Ini Mas Ujo, ini Pak D aku. Tadi kan aku bilang pengen bikin konten di sini terus ditemenin Mas Andi, boleh? Boleh banget. Yuk, kalau gitu mungkin kita naik ke atas Mana? ya. Boleh? Bastion. Oh, bisa naik toh? Boleh. Boleh. Bisa. Bisa kelihatan semua. Bisa kelihatan. Ya dong. Ayo. Seperti itu. Nah, ini Nah, itu buat apa itu? dulunya digunakan sebagai tempat untuk meriam. Ah, benar toh ini. Oh iya. Jadi ini dudukan meriamnya, Iya. meriamnya nanti diarah ke sana. Makanya kalau kita lihat ada bangunan Iya. bentuknya seperti ini, maka ini bisa dipastikan adalah tempat meriam. Nah, ada banyak Jadi sekali banyak kemudian tempat meriam. yang seperti ini di Hmm. Benteng Frederick, terutama di Bastion-Bastion. Berarti mengelilingi gitu ya? Mengelilingi, betul. Nah, Mas Andi, kan aku tuh udah searching gitu. Katanya benteng ini tuh terbentuk itu karena Belanda yang nyuruh. Iya nggak Iya, sih, betul. Mas Andi? Betul. Tapi setelah itu aku nggak tahu sih. Nah, Biasanya emang VOC ya ini. Ya, VOC jadi dulu, masa Dok. VOC. Jadi tuh ceritanya begini. Kan tahun 1755. Sini yuk, sambil jalan sih, Mas. Boleh, Andi. Mas. Kayak Panas, ada Mas. panas. Karena keasikan nggak sadar panas. Ah, benar. Iya, jadi dulu tahun 1755 itu kan ada perjanjian Chianti Ya. yang mengakibatkan Kesultanan Mataram Islam terpecah jadi Yes. dua, menjadi Mhm. Kasunanan Surakarta Ya. dan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta. Yogyakarta. Kemudian wilayah Mataram Barat itu Mhm. diberikan ke Pangeran Mangkubumi Mangkubumi. yang kemudian bergerak
Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Iya. Oh iya. Nah, kemudian Sri Sultan membawa keluarganya untuk menempati wilayah Mataram Barat dan kemudian melakukan pembangunan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Iya. Nah, di sini ini. Ya, di Betul, situ. betul. Nah, cuma ketika belum selesai pembangunannya kan beliau kemudian beserta keluarganya tinggal di Sanggerahan Ambar Ketawang ya. Oh iya, Ambar iya, Ketawang, tahu, betul. tahu. Gamping. Jadi tanggal 7 Oktober, kurang lebih pembangunannya 1 tahun, 9 Oktober 1755 dan selesai 7 Oktober 1756. 5556. VOC itu merasa bahwa Kesultanan Yogyakarta ini bisa mengancam kepentingan VOC di Jawa. Nah, sehingga VOC kemudian meminta kepada Sultan Hamengkubuwono yang pertama untuk dibangunkan sebuah benteng. Alasannya sih untuk tempat peristirahatan prajurit-prajurit VOC Belanda yang ditempatkan di wilayah Yogyakarta. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk mengawasi tindak tanduk dari Kesultanan Yogyakarta yang dipandang mengancam tadi. Sehingga Sultan Hamengkubuwono yang pertama menuruti permintaan VOC tadi dan membangunkan sebuah benteng tahun 1760. Berarti 263 tahun yang lalu. Nah, di tempat yang sekarang berdiri benteng Fredeburg. Tapi pada awal pembangunan bentengnya sederhana. Kecil dan belum seperti ini dan dibangun menggunakan apa? Menggunakan tanah. Jadi tembok-temboknya itu dari tanah. Tiang-tiangnya itu dari batang pohon kelapa sama batang pohon aren. Nah, VOC nggak senang, nggak puas. Kok bentengnya begini? Akhirnya minta Sultan untuk dibangunkan benteng yang lebih bagus. Akhirnya Sultan mengabulkan kembali keinginan VOC. Tapi Sultan ini kan sebenarnya sadar betul tujuan VOC itu adalah untuk mengawasi Yogyakarta. VOC meminta dibangunkan benteng, Sultan ngerti tujuannya untuk mengawasi. Maka Sultan kemudian membangun benteng yang kemudian diberi nama Rustenburg. Jadi awalnya namanya Rustenburg, artinya tempat peristirahatan. Itu pelan-pelan. Jadi dibangunnya pelan-pelan. Dari tahun 1765 diulur-ulur waktunya. Kemudian 1767 dan baru selesai 1787. Wah, lama banget. Lama banget. 20 tahun. 20 tahunan. Alasannya apa? Nggak punya dana. Tapi sebenarnya Sultan itu punya dananya, tapi memang sengaja memperlambat pembangunan bentengnya karena udah tahu siasatnya VOC seperti apa. Nah, akhirnya VOC memberikan bantuan pendanaan gitu kira-kira sampai kemudian bentengnya jadi tahun 1787. Nah, kemudian 1811 kan Belanda kalah nih sama Inggris. Nah, akhirnya Inggris yang masuk ke Jawa. Nah, jadi benteng Rustenburg tadi akhirnya juga dikuasai sama Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Jadi kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Benteng Rustenburg di bawah penguasaan Inggris. Nah, setahun setelah Inggris merebut Jawa, merebut Hindia Belanda dari tangan Belanda, Inggris itu pernah menyerang Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pernah. Peristiwanya dinamakan Gegersepei. Wah, baru denger ya? Baru denger ini. Nah, Gegersepei atau Gegerspoy. Kenapa namanya Gegerspoy atau Gegersepei? Karena pasukan Inggris itu mayoritas datang dari Asia Selatan alias India. Jadi orang-orang India ya kan pasukannya. Nggak boleh loh Pak Di ngomong kayak gitu. Namanya itu ya Sepoi gitu atau Sepei. Dan salah satu titik serangan yang dilakukan oleh pasukan Inggris ketika menyerang Keraton Kesultanan Yogyakarta ya benteng Rustenburg. Gitu. Jadi dari sisi benteng Rustenburg kemudian Inggris menyerang habis-habisan Keraton Kesultanan Yogyakarta dan pasca serangan kemudian Inggris melakukan penjarahan besar-besaran terhadap harta kekayaan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Gitu. Bayangke kondisi ini kayak dulu gitu. Nah, kemudian 1816 kan Inggris akhirnya menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda. Nah, kemudian pengelolaan dari benteng Rustenburg tadi akhirnya diserahkan kembali, ikut juga kembali ke Belanda. Nah, nggak lama kemudian kan terjadi perang besar, perang Jawa atau kita mengenalnya perang Diponegoro. 1825 sampai 1830. Ternyata ada satu peristiwa yang menjadi pemicu pecahnya perang Jawa atau perang Diponegoro itu ketika Presiden Belanda namanya Hendrik Smisser itu mempermalukan Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa, seorang anak sultan. Jadi Pangeran Diponegoro itu kan anak sultan yang ketiga ya, Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Dipermalukan di dalam benteng Rustenburg.
Nah, itulah yang menjadi salah satu pemicu dari sekian banyak pemicu-pemicu lainnya ya, pemasangan patok, kemudian anggapan bahwa Belanda itu menyebarkan pengaruh buruk terhadap bangsawan Jawa dan lain sebagainya, sehingga pecahlah perang Diponegoro atau perang Jawa. 1830 perangnya berakhir, selesai. Ketika berakhir, selesai itu, Diponegoro kan kemudian ditangkap oleh Belanda di Magelang ya. Kemudian sempat diinapkan selama beberapa waktu ya, atau beberapa hari di Benteng Rustenburg ini. Atau di Benteng Frederick ini. Gitu, 1830. Terus 1867 ya, 1867 kan gempa bumi. Terjadi gempa bumi besar yang mengakibatkan banyak sekali bangunan di Yogyakarta itu roboh. Termasuk Tugu Golong Giling, termasuk Benteng Rustenburg. Nah, sehingga kemudian Benteng Rustenburg itu dibangun ulang oleh Belanda, dan saat pembangunan ulang benteng itulah namanya berubah dari Rustenburg menjadi Frederick. Artinya adalah perdamaian. Frederick itu perdamaian. Kameramen kayak tonton kayak Bang B, kayak bangunan Belanda kabeh ya. Betul ya Mas? Nah, bangunan Belanda semua ya itu ya. Betul. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sekitar Benteng Frederick ini adalah bangunan peninggalan masa kolonial. Ya? Seperti Bank Indonesia. Itu dulunya merupakan kantor dari De Javaasche Bank. Bank yang didirikan di abad ke-19, sekitar awal abad ke-19 oleh Belanda. Kemudian di sebelahnya itu ada kantor pos. Kantor pos itu usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dan awalnya memang dibangun oleh Belanda juga sebagai kantor pos. Namanya De Groot Postweg. De Groot Postweg. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada BNI. Nah, itu juga merupakan bangunan peninggalan masa kolonial yang dulunya merupakan sebuah perusahaan swasta Belanda. Mas Adi, aku mau nanya Mas Adi, tapi mungkin ini agak ini ya, agak nyimpang sedikit lah antara Jogja dengan Solo. Itu tak pikir kok hampir sama ya. Maksudnya sini, secara layout, bilangnya layout apa ya? Ini keraton, bentuk. Ini alun-alun. Oh iya. Ini kantor pos. Di sini ada Masjid Agung sama. Di sini ada benteng, Solo juga ada benteng. Di sini ada benteng apa itu? Itu emang by desain oleh VOC atau? Iya. Jadi sebenarnya sama. Secara sejarah ini berkaitan erat dengan falsafah kerajaan-kerajaan Jawa khususnya ya, di mana di pusat kekuasaan keraton itu sebenarnya melambangkan sebagai pusat dari kerajaan. Kemudian di sisi barat ya, di sisi barat dari keraton itu pasti ada masjid, karena bagaimanapun juga baik Kasunanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta ini kan adalah sebuah kerajaan Islam. Nah, sehingga pasti ada sisi agama di sana, di mana betul kauman, betul, gading, alun-alun kidul, alun kecil sama. Betul. Sama. Karena juga kan sultan ataupun sunan itu kan juga dipandang sebagai pemimpin agama. Panat agama gitu. Sehingga ya itu adalah sebuah bentuk pengejawantahan kehidupan kosmosnya Jawa begitu. Filosofi Jawa seperti itu. Jadi pasti ada bangunan keraton sebagai pusat kekuasaan, kemudian ada bangunan masjid biasanya terletak di sisi barat alun-alun, kemudian ada pasar. Betul, masih ada pasarnya juga. Betul. Karena ada pasar Klewer, betul. Sini pasar ada pasar, dan juga pasti ada bangunan benteng Belanda. Yes. Karena apa? Karena Belanda itu ingin mengawasi tindak tanduk dari Kasunanan Surakarta, pemimpin pemerintahan. Betul. Seperti itu pasti ada. Kita ke sini. Kemana Mas Adi? Mas Adi? Kita ke arah miniatur Tugu. Okay. Oh, miniatur. Oh iya, di sini tuh ada miniatur Tugu. Jadi teman-teman kalau susah ya kan di Tugu kan sekarang udah ada itunya, itu pembatasnya itu. Nah, fotonya di sini. Fotonya di sini kan ada miniatur. Miniatur. Walaupun awak dhewe kuwi dari Cili. Kuwi nyesuaike skalatis. Tapi di sini jadi banyak. Ada banyak orang kayak kita mau diserang. Waduh, kita mau diserbu nih. Enggak apa, kita ada Mas Andi. Mas Andi aman. Terbiasa. Aman Mas Andi. Iya, jadi memang setiap hari itu Museum Benteng ramai dikunjungi sama
siswa-siswa sekolah. Oh iya ya. Nggak cuma dari Jogja tapi juga dari luar Jogja, dari Kediri, dari Ciamis, Pangandaran. Nah, Tapi beneran Mas Andi, dari harganya yang Mas Andi tadi sebutkan itu, soalnya itu affordable. waduh, Sangat affordable dengan view yang bagus. yes. Terus di sini ilmunya di sini banyak banget. 2.000 banyak, alah. Iya, 1.000 kalau rombongan. Iya, kita perlu ya, anakku tak ajak nih. So, anakku tak ajak. Iya, kan pertama sama ponakan dulu kan. Iya. Berarti Pak De itu sebenarnya lebih sayang ponakan dulu. Pertanyaanmu ki aneh. Ya aku lah ya beli ya sayang anakku toh. Aku Berarti nggak sayang sama sebabnya nggak ketemu kowe aku mung tombok. Ya namanya sama Pak bayar D-nya. becak. Kamu Pak D bayari. Enggak apa-apa, ya Mas aku yang bayar ya Mas Andi ya. Iya. Nah, ini buat tubuhnya di sini Nah, ini teman-teman. tugu dan tugu Miniatur ini ya? juga punya sejarah. Oh iya. Jadi kan ini. sebenarnya pada awalnya itu tubuhnya bentuknya nggak seperti ini ya. Ya. Bentuknya tuh tugu golong Golong gitu. gili. Oh iya. Betul. Nah, dan tingginya dulu 25 meter. Mm-mm. Setelah gempa tahun 1867, ganti. akhirnya tubunya dibangun ulang dan tingginya dikurangi. Kira-kira menjadi sekitar 12 meter 12 aja. meter aja ya. 12 meter. Dan bentuknya tadinya bulat, sekarang jadi kotak. Kotak. Nah, itu ternyata ada gitu. maknanya. Yang bangun kan Maknanya apa? Belanda. Iya. Maknanya itu adalah untuk Oh itu yang bangun Belanda. Oh, yang bangun Belanda. Belanda semua. Nah, ini meriamnya. Asli ini Mas Andi. Ini asli, tapi kebetulan kalau meriam ini adalah meriam Inggris. Oh punya Inggris. Oh iya beda lebih Inggris. gemuk ya. Iya, jadi Beda meriam ya? ini tenggelam di sekitar perairan wilayah Sumatera dan akhirnya diangkat kemudian diletakkan di Museum Benteng Frederiksberg. Ini kita tahu dari Inggris karena ada lambang kerajaan Oh, Inggris. ini. Oh iya. Iya iya. Dan kapal yang membawa itu namanya kapal Forbes. Forbes. Itu kemudian tenggelam, karam, dan akhirnya diangkat. Sampai Dan ini sekarang. sebenarnya adalah harta kekayaan negara Oh, yang nilainya sangat tinggi begitu. Oh iya. Makanya kalau ke museum itu kan ada larangan nggak boleh menyentuh Iya. benda koleksi. Iya. Benar. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan kalau kita menyentuh benda koleksi akan mempercepat Kerusakan. Iya, makanya jangan sentuh kalau udah ada tulisannya dilarang menyentuh, jangan disentuh. Jangan disentuh. Pak D itu kadang ngeyel. Oh itu kira apa? Boleh kalau yang ini nggak boleh apa-apa. ya apa-apa. Kita ganti. Jadi kalau nggak bisa nyentuh ini aja. gitu, nggak apa-apa. Ini juga ada keterangan-keterangannya nih. Oh yang di sana tadi ada yang meriam yang Belanda ya? Iya betul. Oh, Beda. bedanya Itu apa? yang paling apa namanya yang di sisi timur, Oh. ya, sisi timur itu meriamnya justru ditemukannya di Solo. Oh. Makanya bentuknya yang paling beda. Dia Iya paling iya. panjang. Panjang mah. Nah, lebih panjang daripada 3 meriam yang lain itu karena ditemukannya di Solo kemudian Solo. dibawa ke Benteng Frederiksberg. Oh, Nggak ada ya martir apa itunya ya? Pelurunya Oh, nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Ya. Jadi kita Pak D simpan. mau ngapain? Nanya Penasaran bentuknya ini kok apa? Oh, ini cawan-cawan. Termasuk ini juga Oh, benda dinasti yang Qing. ditemukan Ini. di kapal Forbes yang kemudian diangkat juga, kemudian dititipkan di Museum Benteng. Ini dari dinasti terakhir Kekaisaran Dinasti Tiongkok. Dinasti Qing. Nah, dari dinasti Qing atau mungkin kita mengenalnya sebagai dinasti Manchu. Manchu ya, Manchu. Manchu. Oh, oh, ini banyak Pak D ini. Soalnya mereka tuh kalau makan tuh Pak, ini tuh sopnya deh Pak D. Ya. Ini Ini mesti buat sop. namanya cawan. 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 Iya, emang Cawan cawan. itu bahasa Jawa. Itu cawan namanya- itu. Oh enggak. Oh, iya. Itu mangkok itu juga ada bahasa dari sana luar negeri. Ini berarti diorama. Ini diorama 1. Oh, diorama Jadi, 1 nih. diorama 1 ini kalau kita lihat dari luar bentuknya kan mirip seperti rumah. Oh iya, rumah. Ya, karena Kayak memang rumah gitu ya. dulunya ini adalah iya. rumah atau tempat tinggal yang digunakan oleh para perwira Belanda. Perwira Belanda. Perwira Belanda. Kalau tadi di sebelah Rumah barat dinas. itu ada barak. Ah, tempatnya rumah dinas. Jadi kalau di sisi barat ada barak prajurit, Barak prajurit. maka yang berpangkat itu tinggalnya di Sini. dalam rumah-rumah ini. Oh. Gitu. Terusnya di sini. Ini dulunya adalah rumah. Dan diorama 1 tadi sudah disampaikan kalau ini dulu adalah atau sekarang ya itu digunakan sebagai ruang pamer untuk menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi di Jogja di era sebelum kemerdekaan. Sebelum Dari ya. masa perang Diponegoro Oh, sampai nanti masa pendudukan Jepang. Oh, berarti di sini semuanya. Oh, ini ada tulisan-tulisannya gitu. Betul. Dan bisa di-scan ya Mas Andi ya di sini. Bisa di-scan. Oh, Gitu. berarti Jadi yang di setiap labelnya ini ada barcode yang bisa di-scan. bisa di-scan. Mas Andi. Itu apa ya, Mas? Nah, ini Mas. namanya magic wall. Magic wall. Sulap Magic balik. wall. Berarti bisa Dinding ajaib. diapain?
Nah, Oh, kenapa ini sih namanya loh. magic wall? Magic Wall Magic Pangeran Wall. Diponegoro. Jadi magic Gimana wall itu, ini- Mas Andi? Monggo, kok mau disentuh Dia silakan. disentuh. Disentuh. Disentuh aja. Nah, sentuh aja. Disentuh. Wih. Oh, tak kira. Ada Pak De. Ora, aku mau tak kira disentuh jadi besar. Enggak Oh, enggak ya? dong, disentuh ya jadi ini dong. Keren Oh sih. nanti mati sendiri gitu Iya, Pak De. betul. Di sini juga apinya. Oh ternyata yang nggak ada warnanya tetap bisa ya Mas? Bisa, ya? tetap bisa. Nih, ini jadi Ini- kayak ini oh, seru seperti banget itu. nih. Nah, jadi ini adalah magic wall yang kalau kita sentuh nanti akan muncul gambar bergerak, termasuk kalau ada suaranya nanti bisa bersuara seperti kuda ini. Oh. Nah, ini mengisahkan tentang peristiwa perang Diponegoro, perang besar yang terjadi dalam tahun 1825 sampai 1830 yang nanti akan mengakibatkan sekitar 200.000 orang di seluruh Pulau Jawa tewas dan 15.000 tentara Belanda meregang nyawa. Luar biasa Belanda ya. bahkan kehilangan sampai 2 miliar dolar pada waktu terjadinya perang Diponegoro. Luar biasa ya. Luar Luar biasa. biasa di Diponegoro. Udah wis seneng lu lah pindah-pindah. Ini bagus banget jadi kalau buat anak muda kayaknya seneng deh. Anak kecil juga Anak seneng. kecil. Kan Anak di sini muda ya banyak seneng. SD. Sentuh-sentuh ngono. Terus kita mau ke Mana lagi Kita nih, Mas bisa Andi? ke diorama 2. Diorama dua. berarti Oke, ini langsung semua aja ya. cerita. Oke, diorama 2 berarti lewat sini. Lewat mana, Lewat Mas? sini. Lewat sini. Oh ini berarti langsung ada cerita-ceritanya Betul. gitu Pak De. Jadi walaupun nggak ada gate-nya gitu, kita bisa Iya. scan itu. Tahu, bisa membayangkan. Betul. Diilustrasikan seperti Oh, ini. ada ilustrasinya juga Ada bagus-bagus ilustrasinya. banget. Dan ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi pengunjung iya. asing yang iya. datang tetap bisa memahami ceritanya karena Mm-mm, ada mm-mm. translasi Ada. dalam bahasa Inggrisnya. Makasih. Tuh, ada ideologi kepemimpinan. Engar sosung dodo. Jadi di dalam ruang diorama itu nggak hanya ada mini rama ya, yang berlabel, tapi juga ada benda-benda koleksi yang lain seperti itu. Nah contohnya kayak ada panji-panji atau duaja dari Oh, tahun iya, siswa, kemudian juga dari apa namanya dari Hizbul Waton. Women Congress. Oh Real. iya. Women Congress. Women Congress. Pakai sanggul Congress. Keren Luar banget biasa. tuh. Nah, ini kongres Yong Yava atau Pemuda Yang Jawa. Java. Iya, aku kenal salah satu sekolah kenal aku. Siapa Pak Sing De? belangkon kenal? hijau itu. Ya Bukan kenal Pak aku. De ya, itu bukan Pak De walaupun Mirip itu koncoku elek dulu kan lho. Belangkon. Elek dulu. Kayak lek dulu. Apa lek dulu ke situ ya? Aku Lek dulu itu siapa Pak tahu. De. Siapa tahu. Oh itu ada ininya, Ada baju goni. Ini baju Jadi goni. baju goni itu sebenarnya menunjukkan Itu zaman Jepang penderitaan- kalau salah ya? Zaman Jepang, Jepang ya? penderitaan Bener-bener bangsa kita sengsara Indonesia bener pada itu. masa Jepang. Iya, Susah Jepang banget. tuh. Karena bajunya terbuat dari karung goni. Oh ini. Iya, bajunya terbuat dari karung goni karena Sing dulu banyak. nggak ada bahan pakaian. Jadi terpaksa baju dibuat dari bekas karung beras begitu. Katanya dulu banyak iya, enak. tumone apa? Hewannya. Iya, Iya. banyak hewannya. Sakit dong berarti ya di Gatel, itu. nggak Gatel. nyaman, Iya. panas. Iya. Dan Ih. satu orang pahlawan kita tuh sering menggunakan baju ini. Siapa itu? Siapa? Jenderal Sudirman. Oh, Oh, iya. Jenderal Oh. Sudirman. Luar biasa kalau. Luar biasa. Jenderal Pakai- Sudirman luar biasa. pakai Wis. kain goni. Apa Pak De mau nyoba pakai kain goni Pak De? Sekarang sudah merdeka ya. Iya pasti Jadi- kayak biar apa tuh namanya menumbuhkan Oh, mungkin nasionalisme besok yang tren benar. 2025-26 bisa diangkat lagi tuh. Bahan itu menjadi tren Tren lagi. fashion terbaru. Bisa. Tren fashion terbaru. Tren fashion terbaru bisa. Ini Iya, berarti langsung ke diorama Diorama 2. 2, betul. Kalau diorama 2 berarti menceritakan Tentang Indonesia tentang di Indonesia. era kemerdekaan. Oh, udah Dari tahun kemerdekaan. betul, dari tahun 1945 sampai tahun 1947. jalan belangkon karo iki. Boleh. Jalan deh. Kalau itu dipakai sampai belakang itu sampai 3 orang, Pak De. Ini ikon kita. Oh, iya. Namanya Ini Pak ikonnya. Pandu. Oh iya, Pak Pak Pandu. Pandu. Pak, gimana Pak Pandu? Halo, Pak Pandu. kabarnya? Kemarin ketemu Pak Pandu. Cuma lagi Pandu di dengan Pak Lupis Dejo depan. di sini. Oh itu. Mana lagi nih Mas Andi? Monggo, kita Apa ini? masuk ke Diorama 2. Nah, diorama 2 ini fungsinya di masa lalu itu sama kayak diorama 1 sebagai Buat rumah itu, perwira. perwira. Oke. Gitu, jadi perwiranya itu tinggal di bangunan yang sekarang difungsikan sebagai diorama 1 dan diorama 2. Oh. Oke, saya Kita masuk duluan. disambut dengan adanya teks proklamasi Proklamasi. kemerdekaan Ini ya? Indonesia. Siapa Soekarno. itu? Nah, yang Bapak dibacakan Soekarno, Hatta. oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad. Aku apa ini? Aku bangsa Ada Soekarno juga- lagi ngeliat teks. Lagi baca teks. Ada juga patung Ibu Fatmawati Ibu saat sedang Fatmawati. menjahit bendera merah putih. Fatmawati. Sambil senyum ya Ibu Fatmawati. Ini ya. apa ini mesin apa ini? Nah, itu mesin cetak Nah, koran. Oh. Mesin cetak koran. Zaman dulu ya. Gutenberg. Zaman dulu dari Gutenberg Jerman, apa ini? mereknya Heidelberg. Gutenberg ya? Betul. Betul, Tapi itu Heidelberg. susah banget.
Iya toh Mas, betul toh? Betul. Cerita pertama kan betul. Digunakan sama koran Iya. Kedaulatan Rakyat. Hindenburg ya betul. Heidelberg. Dikapalkan dari Amsterdam, kemudian digunakan oleh koran Kedaulatan Rakyat. Nyataannya agak ini Dan ya. ini termasuk mesin yang tercanggih di zamannya karena dia bisa mencetak 1000 eksemplar dalam waktu 1 jam. 1000 ya. 1000 eksemplar dalam Untuk wah, zaman dulu untuk propaganda. Luar biasa Itu berarti juga kalau di museum apa tuh di diorama 1 kan ada Magic Wall. Iya. Kalau di diorama 2 ada apa? Ada immersive motion comic. Ada Apa komik. itu? Ada Nah, motion komik bergerak. ada Oh, komik bergerak. Oh, menarik itu. Dan spesifik Menarik mengisahkan kalau di diorama 1 Pangeran Diponegoro, Diponegoro. diorama 2 peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oh, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu ada uang Pak D dulu. Ada Ini benggol. Pak D uang dulu benggol. pakai yang mana? Ini uangnya? benggol, aku ngerti ini jenis benggol. Oh, iya namanya Uang benggol. masa VOC, Iya. sel uang benggol. Pak D nggak Benggol. punya kan? Enggak punya aku. Ini nggo kerokan enak lho iki, Nduk. Iya masa di kerokan di Weh, sini. tenan, kerokane paling enak nggo benggol, gede. Nih ada uangnya. Apa? Des- Pemerintah Dejapat Nippon. Bank. Oh iya. Apa ya? Duitnya kayak monopoli. Kayak monopoli. Kayak Kecil-kecil. monopoli. Kalau sekarang sih monopoli nggak punya. Museum di hatiku. Masa kemerdekaan. Oke. Karena pada waktu itu kan memang Oh, untuk menghancurkan ekonomi Indonesia, Belanda menyebarkan juga mata uang nikah. Nikah. Nederland Indies Civil Administration. Oh. Jadi di wilayah-wilayah yang diduduki sama Belanda, rakyat itu nggak boleh pakai rupiah, harus pakai uang nikah tadi. Harus Oh. pakai uang nikah. Nah, tapi sebagai bentuk nasionalisme kebanyakan orang Indonesia pada masa itu, tetap kita pakai uang Indonesia, kita Oh. tetap pakai rupiah, gitu. Sehingga Pakai uang rupiah. nikah ya nggak laku, gitu. Hanya digunakan Bisa di ya? tempat-tempat tertentu. Oh gitu. Nah, Mata ini uang. Ini Ini. motion comic ruang imersif yang mengisahkan tentang peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di masa kemerdekaan. Berarti masuk sini. Masuk ke sini. Masuk sini. Jangan menyentuh apapun. Berarti gini tanganku. Sentuhkan. Berarti ini tempat komiknya. Komik gitu ya Mas. Betul. Tadi Mas Adi bilang ya. Berarti ini baru ya Mas Andi ya kan? Ini baru Berapa? sekitar 10 bulan yang lalu baru kita buka, sekitar Januari 2020. Oh ini masih baru. Berarti kayak di sini tuh ada pembaruan terus, jadi Oh, ini masyarakat ya, bentuknya. kalau kesini lagi tuh nggak bosan. bosan. Ada yang baru, ada yang baru lagi gitu. Kalau ini apa Mas Andi? Nah, ini motion comic ruang imersif yang nanti akan menampilkan peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di masa kemerdekaan. Dan ini nanti ada 2 bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris berganti-gantian. Tujuannya untuk memfasilitasi bukan hanya pengunjung lokal, tapi juga pengunjung wisatawan mancanegara yang datang ke Museum Benteng. Oh iya, soalnya kan banyak bule Pak D di Malioboro, Pak D sering lihat kan. Nah, berarti dia kesini juga kayak gini. Bagus Coba banget. kita ke sini biar Iya, Mas kameramen bisa bisa tahu ini. seperti apa. Kita spill sedikit, tapi teman-teman besok harus kesini. Harus ke sini loh ya. Harus kesini nih, kita spill sedikit. Jadi kayak gitu. Oh bagus dong. Itu dilihat sini. Nanti di sini layar sini sama sini tuh sama-sama apa tuh namanya bisa ya Mas Adi ya? Betul, betul. Jadi nanti dia ada di sisi utara sama di sisi timur nanti muncul gambar. Oke. Monggo, sekarang Mana kita lagi, bisa Mas Adi? ke diorama 3. Diorama Tapi 3. sebelum kita ke diorama 3 ada satu tempat holorama digital namanya. Holorama digital. Holorama. Nah, kita bisa Color, masuk ke warna. sini. Warna. Kita masuk ke sini. Ini Nah, Apa itu? ada TV Heeh. yang nanti bisa mendeteksi kedatangan orang kalau kita mendekat. kita mencoba mendekat di sini. Nah, seperti Oh itu. langsung dia langsung otomatis. storytelling ya. Iya. Menceritakan cerita atau ini? Kita tinggal duduk ini. Tinggal duduk aja. Selamat menikmati. Nah, menikmati. Mas Andi boleh Ya. duduk di sini. Kita nonton bertiga. Oh, berarti kayak gini aja. Iya. Langsung ke play. Nggak perlu pencet-pencet Nggak ya. perlu Soalnya kalau pencet-pencet. pencet-pencet kadang riskan juga nggak sih Betul. Mas Andi? Jadi nanti dia langsung otomatis kalau ada orang yang datang ke ruangan ini akan memutar film Diorama itu. 3. Diorama- Apakah diorama 3 itu? Nah, apakah diorama 3 Ah. ini? Ada diorama 3 ada apa? Tadi diorama 1 ada mainan. Diorama 2 kita bisa nonton komik, terus sampingnya kita nonton apa tadi Mas Andi? Itu namanya holorama digital. Holorama Holorama digital. Di diorama 3 kita ada surprise apa? Kalau di diorama 3 kita punya relief digital. Oh, ada relief digital. Dan diorama 3 Ah. ini dulu adalah barak prajurit.
Oh, barak di sini. Barak prajurit, dan prajurit yang tinggal di diorama 3 adalah prajurit yang sudah menikah. Oh, yang sudah menikah. Oh, yang tadi yang jomblo di sana. Di sana di barat. Di sini. Nah, ini ya salah tadi perwira. Betul. Ya, Perwira. Kalau yang diorama 1-2 perwira, ini ya sudah prajurit. Udah prajurit. Berkeluarga. Sudah berkeluarga. Karena nanti mereka boleh membawa anak istrinya tinggal di dalam benteng. Dan nanti setelah semakin banyak prajurit Belanda yang menikah dan memiliki keturunan, akhirnya sebagiannya meninggalkan benteng dan membangun pemukiman baru di daerah Kota Baru. Oh iya, Kota Baru. Di mana tuh, Pak? Dekat gereja itu loh, gereja sono. Oh, enggak Nah, tahu aku. gitu. Oh. Iki ngerti ra jeneng apa iki? Ora ngerti. Tahu, aku masih punya rantang. Iki ini jenenge kan. kok rantang, kok salah. Ini apa ya? Iki Rantang. jenenge ceting. Oh, ceting. Ceting. Oh, iya rantangan itu. Iki jenenge apa? Gak malu-maluin ya. Itu apa Pak De? Anu. Ayo. Apa ya? Ngerti Baskom. ta? Salah. Apa? Iki jenenge dandang. Dandang. Nggak ada tulisannya lagi di sini kan aku jadi bingung ya. Iki moka. Kok moka? Bener moka Baskom iki. itu Pak De. Ya bahasa Indonesiane baskom. Bahasa Jawane moka. Dan itu ada pangkat-pangkat gitu. Betul. Oh. Nah, kalau diorama 3 ini nanti peristiwa sejarah yang dijelaskan adalah peristiwa yang terjadi dari tahun 1948 sampai tahun 1949 akhir. 48 sampai 49 akhir. Oke, Jadi soalnya makanya isinya itu banyak tentang perang-perang karena Oh, tahun iya. 48 kan kita Banyak perang. gerilya orang lawan. gerilya. Tadi buat yang mainan tadi di mana? Nah, ini di sini. Oh, di sini. Nah, Di di mana? digital ini namanya. Jadi ini juga Digital. sama. Wahana digital. Wahana Wahana digital. digital. Ketemu lagi. Relief. Dengan Pak Pandu. Oh iya, dulu aku pas kesini belum ada ini. Oh, iya. Aku sini sama bapak aku. Jadi ini pameran temporer, temanya satu. Temanya Dari- satu. Betul. Jadi kan kita sedang mengadakan kegiatan Frederick Fair. Oh iya, lagi ada tuh di depan Ya. itu, Frederick Fair. Dan salah satu kegiatannya adalah pameran temporer bertema satu. Oh, temanya Nah, nanti berlangsung dari tanggal 20 September kemarin 20 dan berakhir September. nanti tanggal 23 November. 23 November. Oh, berarti masih nih Masih. nanti sampai November. Betul, masih sampai November. Oke, berarti Dan- setiap hari. Setiap hari, setiap hari kecuali hari Senin dan Kecuali- hari libur nasional. Oke. Karena Oh. Museum Benteng tutup di hari Senin dan Oh, hari iya. libur nasional. Berarti eventnya ada terus ya? Ada terus, ada Masih terus. ada Dan terus Sabtu Minggu khusus selama pameran berlangsung sampai nanti bulan November, Museum Benteng Frederick itu buka di hari Sabtu Minggu sampai jam 9 malam. Sampai Wow. jam 9. Wow. Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam bisa lihat Frederick Fair. Tapi itu acara tahunan atau Acara gimana? tahunan. Jadi acara ini berlangsung dari tahun 2013. Oh, mulai. Jadi sudah berlangsung sejak tahun 2013 dan kita laksanakan setiap tahunnya. Oh, Gitu. berarti acara tahunan. Tapi kalau Frederick itu berarti kan selain acara tahunan berarti ada acara-acara lainnya gitu. Ada apa enggak? acara-acara lainnya, betul. Jadi untuk khusus Frederick Fair sendiri, bukan hanya nanti ada pameran temporer, tapi juga kita sudah menyelenggarakan goes sejarah, Goes berkeliling sejarah. ke museum-museum, kemudian juga ada gelar karya komunitas, termasuk juga ada panggung kesenian setiap weekend. Jadi Panggung kesenian. ketika sore sampai malam pengunjung datang itu nggak hanya menikmati pameran saja, tapi juga bisa menikmati live music. Wah, keren nih. Wah, mantap itu. Dan nanti tanggal 29 Oktober kita ada konser musik Sugi Bornean. Oke. Oh, Tanggal mantap. berapa? Tanggal 29 Oktober. Oke. Tanggal 29 Oktober. Tapi buat biasanya kalau Frederick itu kan ini acara yang nggak tahunan selain ini apa? Oh. Frederick Fair kan ada lagi mungkin apa? Ya, kalau untuk acara selain Frederick Fair, kita ada pameran serangan umum 1 Maret. Pameran serangan Di Monumen. Serangan umum 1 Maret. Di sini juga. Oh, di Iya, sini Mbak. juga. Penyelenggaraan pamerannya. Oh. Kemudian juga ada petualangan Frederick. Petualangan itu berarti gimana tuh? Frederick itu nanti Petualangan Frederick. satu tim terdiri atas 3 orang. Itu nanti
jumlahnya sekitar 25 kelompok, berarti ada 75 orang yang nanti akan memecahkan misi teka-teki. gitu. Misi. Ada misi. Oh, Misi. wah seru banget kalau itu. Keliling di Museum Benteng Frederick di Jakarta. Oh kayak kuis ya. Betul, Ada kayak misinya. Semacam misinya. kuis. Oh, kalau kayak dulu pramuka deh. Betul. Ada pertanyaan terus cari jawab. Tapi itu bayarnya berapa? Atau Gratis. gratis? Gratis. Cara ikutnya? Nanti kita Oke, biasanya gitu. buka pendaftaran, Buka nanti pendaftaran. cepet-cepetan. Oh, gitu. Cepetan isi registrasi pesertanya. Karena biasanya sehari buka langsung penuh. Iya, Nah, ada. sehari Itu buka langsung infonya di di Instagram Museum Benteng dan Museum juga Benteng. biasanya kita share juga selain di Instagram di TikTok. Pastinya ada hadiahnya. TikTok. Ada. Oh. Ada Oke. hadiahnya. Maksudnya Jadi ada teman-teman bisa souvenirnya. lihat aja. di situ. Gratis lur. Gratis. Daftar Dicek aja. gratis, melu lombanya gratis itu hadiah. Seru lagi. Rugi kan. Dan dapat ilmu sejarah. Nah. Iya dong, itu dapat ilmu sejarah bisa nambah temen karena kan nggak Betul. tahu Luar kelompokannya biasa. itu ditentuin apa. Betul. Nanti Acak diacak. aja. Diacak. Lah kan nambah temen Pak De. Ya. Itu Ini ada musik gamelan langgam Jawa yang bisa didengerin, didengarkan. oh di sini. Pakai headset, ditempelin Pakai ini Pak De. Ini headsetnya Terus, gimana? aku pakai Diginiin mana? aja. Nah, pakai yang ini. Oh iya gini. Iya Pak De, didengerin Pak De. Anu ya. Beda-beda nggak? Rasanya Beda-beda. rasanya kayak resepsi. Iya, ini kayak aku juga kayak Kalau itu ini nggak ada. Yang Rasanya sini. kayak resepsi. Oh yang ini juga. Ini wayang. Oh kalau yang ini lebih ke wayang, kalau yang situ enggak Pak De. Beda berarti suaranya. Oh ini Si wayang di Ponorogo. Ini wayang di Ponorogo. Ini salah satu koleksi spesial kita. Apa itu? Ini meja apa? kursi yang dulu pernah digunakan sama Soekarno-Hatta waktu peristiwa Rengas Dengklok. Oh Asli. Asli. Kalau ini Ini meja apa dulu lagi? Kalau ini? digunakan oleh Jenderal Sudirman waktu beliau memimpin perang gerilya. Jadi pada saat memimpin perang gerilya, memang Jenderal Sudirman itu disamarkan supaya nggak ketahuan posisinya di mana. Oh. Dan rakyat banyak yang nggak tahu sosok Jenderal Sudirman, kan belum ada sosmed waktu itu. Oh iya. Nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, sehingga beliau menyamar seperti prajurit biasa. Ada satu benda koleksi lain yang juga spesial, karena usianya udah lebih dari 100 tahun, mesin ketik. Nah, mesin ketik Oh, jangan yang lupa dulu sopan. digunakan sama Suryo Pranoto. Untuk? Pranoto itu untuk mengetik artikel, menulis artikel, Kira mengkritik pemerintah kolonial Belanda yang menjajah Indonesia. Yang kami nilai sah semua guru harus Nah, Suryo Pranoto itu kakak kandung dari Ki Hajar Dewantoro. Oke. Oke. Ini mesin tiknya, jadi nilai sejarahnya sangat tinggi. Nah, Oke. sekarang kita ada di diorama 4. Oh, Di ya. diorama 4. Jadi diorama 4 ini dulunya adalah tempat di mana tentara-tentara Belanda itu biasanya santai-santai. Oh santai-santai di Jadi sini. mereka ya santai-santai di sini. Apa namanya pesta-pestanya di sini. Oh, Santai-santai gitu, di santai. sini. Ini ruangan santai-santai. Ruang Party ini tempat party. Iya betul, tempat pesta-pesta Tempat party. Istilahnya society militer. Ya. Oh, berarti di sini Giling. milih. Jadi Apa ya istilahnya ya party. Tapi kalau diorama 4 itu menceritakan tentang Peristiwa sejarah Peristiwa yang sejarah terjadi di yang- Jogja dari tahun 50 sampai sampai 74. 50 sampai 74. 50. Agak jauh ya? Oh. Agak jauh. 50 sampai Agak jauh. 74. Berarti agak jauh. Karena kan memang di tahun 50 itu kan ibu kota sudah kembali ke Jakarta. Oh iya, Jadi ibu kota. sentral kekuasaan itu sudah tidak lagi di Yogyakarta, melainkan di Jogja. Nah, ini peristiwanya banyak di Jakarta, Di Jakarta. dan sekitarnya. Oke, berarti banyak di Jakarta ya itu yang mesti Betul, ya. betul. Tapi ini juga apa tuh namanya bangunannya tuh benar-benar masih asli ya Mas? Masih Andi? asli. Asli ya? Bahkan Masih asli. kayu di lantai 2 Heeh. itu masih asli. Masih asli. Asli. Masih asli, usianya udah ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Tapi berarti nggak ada yang ke atas dong, Mas? Kecuali dibersihin atau apa atau Betul. gimana gitu nggak sih? Dan satu lagi Pilar-pilarnya. kita juga
paham sekali kan kebutuhan para pengunjung. Salah satu yang paling mendasar itu adalah kebutuhan toilet. Iya. Nah, jadi kita menyediakan ada banyak sekali toilet. Oh iya, di Museum Benteng. Oh, itu betul. Toilet. Di sini aku tadi udah lihat ada toilet. Ada di sisi utara juga ada toilet, di sisi selatan. Oh iya, di sana juga ada. Jadi di sini tuh ada sekitar 4 sampai 5 ruangan toilet. Oh, jadi banyak oleh para pengunjung. Iya, jadi kalau udah sampai diorama 3 ternyata pengen kencing kan nggak mungkin ya kayak balik lagi ke sana gitu, kayak keburu-buru. Jadi bisa langsung yang terdekat aja. Termasuk juga ibu menyusui kita fasilitasi. Oh iya. Ada ruang laktasinya. Laktasi. Oh iya. Ada ruang Itu tuh yang sangat penting juga. Dan kalau lagi keliling capek atau keseleo, kita punya ruang P3K. Oh, ada ruang P3K? Ada ruang P3K. Terima kasih loh Mas Andi, sudah mengizinkan kita masuk di sini, menjelaskan, ditemenin semuanya, jadi kita jadi makin pinter, makin tahu, dan makin jiwa nasionalisme kita semakin terpupuk, semakin kuat, bahwa ternyata di Jogja itu ada museum yang lengkap, banyak sejarah yang ditorehkan di sini untuk kemerdekaan Indonesia. Betul. Dan harga tiketnya murah, meriah. Acaranya murah di sini loh. banyak banget acaranya di sini ya. Oke. Aku mau terima kasih dulu sama Mas Andi ya. Maaf loh Mas Andi, tadi mungkin Mas Andi lagi bekerja tiba-tiba. Jadi kita ganggu. Awak dewe senengane ganggu. Iya. Jadi makasih ya Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Wes. Lur, wes iki Mas karo Mas Andi terus jalan-jalan. Wes kabeh dijelasin karo Mas Andi komplit sampai sekolah A sampai Z sampai sejarah sampai benda-benda nih sampai kabeh komplit. Ojo lali nak pas neng Jogja mampiro neng Benteng Vredeburg. Sejarah Jogja, sejarah Indonesia ono neng kene kabeh. Seko zaman perang sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan perjuangan mengisi kemerdekaan kabeh ono. Dan yang ini juga akeh hiburan. Ono musik, apa lagi? Tadi bioskop mini, ada permainan. Komplit banget. Di sini komplit banget. Cah nom-nom, ono waktu luang, main gon sing marai edukasi, marai pinter. Yo neng kini salah siji. Ngono lho. Kalau kalian nonton sebelum tanggal 23 November 2023 datang ke sini karena lagi ada Vredeburg Fair. Ya kan tanggal 23 ya terakhir. Betul. Tanggal 23 terakhir ya, tanggal 23 November langsung ke sini aja karena tadi di sini udah diliatin kan ada pameran-pamerannya. Agak panas ya Pak Di ya. Panas. Ayo kita udah pamit aja sama penonton ya. Oke ya Lur, ojo lali yo. Nak neng Jogja mampir neng Museum Benteng Vredeburg. Terus ojo lali juga di channel TV semua. Ojo lali subscribe, like, komen, share. Nah, penting share ke teman-teman. Ben Pak D karo lihat-lihatnya iki kuwi semangat. Iya. Ngisi konten iki tetap berkembang dan menyebarkan edukasi. Ngene ya Lur ya. Oke. Dadah. Perkenalkan, saya Rosid selaku Kepala Unit Museum Benteng Vredeburg Jakarta di bawah pengelolaan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahwasanya Museum Benteng Vredeburg Jakarta sekarang sudah berbenah, sudah berkembang, sudah berinovasi, di mana esensinya museum tetap menjadi museum yang menyampaikan tentang kesejarahan dan tentang informasi arkeologis khususnya terkait dengan sejarah benteng. Dan di dalam Museum Benteng Vredeburg Jakarta, sahabat museum dapat melihat banyak sekali sajian-sajian. Pertama terkait dengan diorama sejarah yang menampilkan 55 diorama terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Jakarta. Dan juga di dalamnya terdapat inovasi yang akan menggelitik para sahabat museum untuk berkunjung ke Museum Benteng Vredeburg Jakarta. Ada magic wall, kemudian ada museum komik, kemudian ada digital relief. Bahkan kita juga memperhatikan segmentasi bagi anak-anak. Kita ada wahana bermain, kemudian juga ada fasilitasi untuk menggambar di Kid Corner dengan media baru. Dan selanjutnya, dalam upaya mengembangkan museum ke depan, kita juga memfasilitasi kunjungan malam di museum khususnya di weekend, di malam Minggu dan malam Senin. Di samping itu, untuk bisa mengakomodasi kemauan dari publik, kita juga akan menambah sajian-sajian penguat agar masyarakat betah lama di museum.
para sahabat museum saat berkunjung bisa juga ikut menonton tentang film tentang sejarah benteng, bahkan ada juga genrenya yang genre kartun. Dan juga nantinya kita juga persembahkan terkait dengan adanya jam session di Museum Benteng Yogyakarta. Jadi selepas nanti menikmati sajian tataparan di Museum Benteng, para sahabat museum juga dapat menikmati terkait dengan jam session yang ada di Museum Benteng Yogyakarta. Untuk itu, dengan adanya inovasi dan perkembangan ini, saya mengajak pada masyarakat untuk berkunjung ke Museum Benteng Yogyakarta. Dan di tahun 2024 kita juga akan mempunyai unggulan-unggulan baru, inovasi-inovasi baru. Makanya, ayo berkunjung ke Museum Benteng Yogyakarta, di samping nanti mendapat ilmu, juga dapat bersenang-senang. Ayo ke Museum Benteng Yogyakarta.